main keyboard. Puji Tuhan, masih inget-inget. Ya karena yang main sedang magang ya anak saya di Cikarang, di Kalbe Farma. Puji Tuhan, Mas Immanuel juga berhalangan. Ya puji Tuhan pendetanya bisa main musik untuk. Ada Mas juga, cuman Mas juga ngatur ini ya untuk rekaman. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran. Ini bisa sudah ayangkan belum bisa ya. Agak rewel, enggak apa-apa, sudah. Kita akan begini Saudaraku ya. Saya minggu lalu sudah sempat sampaikan ya. Kita mau sebelum belajar lebih lanjut firman Tuhan, kita mau mendasari dulu apa sih apa yang paling penting Saudaraku ya di dalam kita beribadah. Menurut Anda kalau kita ke gereja itu yang paling penting apa gitu Saudaraku? Yang menjadi motivasi, yang menjadi tujuan, yang menjadi apa ya, yang harus ada, yang paling penting malah itu Saudaraku. Minggu lalu saya sudah menunjukkan ayat, berarti saya buka dari sini aja. Hosea 6 ayat 6, coba Saudara lihat. Saya main keyboard ngos-ngosan ini bukan mainnya, berdirinya nih. Nahan. Hosea 6 ayat 6. Tadi mau duduk sama Mas Yuga suruh berdiri. Wah Mas Yuga nih, nyetrap saya nih. Hosea 6 ayat 6. Gampang ingatnya ya Saudaraku ya. Nah di sini Saudara kan bisa melihat apa yang disenangi Tuhan, apa yang disukai Tuhan. Dan ini pernah dicoplik Tuhan Yesus ya di Matius 9, Matius 12, waktu bercakap-cakap dengan orang Yahudi ya. Bahwa menunjukkan inilah yang dikehendaki oleh Bapa. Ini yang dikehendaki oleh Bapa ketika kita beribadah. Jadi ini yang harus ada dalam hidup Anda gitu loh ya. Ini Saudaraku. Loh, sorry ya, kebiasaan lihat layar ya. Istri saya sudah sampai depan pikirnya mau lihat layar yang gede. Sebab aku apa Saudaraku? Aku ini Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian. Sudah saya sampaikan minggu lalu sedikit ya. Di mana korban sembeliannya adalah persembahan. Jadi orang-orang waktu itu, zaman dulu itu, kalau beribadah itu mempersembahkan korban. Kalau zaman kita sekarang kan udah enggak pakai korban-korban sembelian lagi ya. Tapi persembahan itu sekarang istilahnya ya bisa macam-macam ya. Kita mempersembahkan waktu, tenaga, harta ya. Bisa ke tempat ini, datang ke gereja, memuji, menyembah, korban pujian, itu kan juga korban ya. Korban persembahan. Tetapi di sini Tuhan katakan yang disukai Tuhan itu bukan korbannya gitu loh. Tetapi kasih setia dari orang yang memberi korban gitu loh. Ngerti Saudaraku ya. Makanya kenapa janda miskin itu waktu memberikan 2 peser uangnya, ya ini saya belum masuk ke pelajaran kita loh. Ini cuma mendasari supaya Anda nanti kalau ke gereja ingat itu. Ya makanya saya di gereja ini maaf ya kalau saya enggak harus pakai sepatu. Enggak harus pakai baju bagus gitu loh. Ya, apa artinya bajunya bagus? Ya dalamnya nggak bagus gitu loh. Paham Saudaraku? Itu prinsip saya. Makanya maaf ya ada yang pernah kok gerejanya Pak Agung itu macam-macam ya, ada yang sepatu santai, ada yang pakai sandal santai gitu loh. Enggak apa-apa. Ya, itu bagi saya sih, saya enggak lihat penampilan di luar. Yesus pernah ngomong, "Hei kamu orang Farisi, ahli Taurat, kamu itu seperti kuburan." Tahu enggak? Dalamnya putih. Enggak tahu kuburan disebut itu putih, dalamnya bagus. Tapi dalamnya, luarnya bagus putih, tapi dalamnya tulang belulang, bangkai ya saudara. Gimana? Makanya saudara belajar memiliki pikirannya Tuhan. Jangan menilai orang. Ya kita punya istilah apa di dunia ini, don't judge apa itu the book, by buntung yang bisa bahasa Inggris, the cover. Jangan menilai buku itu dari covernya, apa sampulnya. Sampulnya bagus, hardcover, tapi dalamnya isinya apa ini ceritanya nggak jelas. Lah menilai orang juga jangan dari luarnya. Bukankah waktu Tuhan memilih Samuel yang diutus untuk mengurapi raja yang baru, keliru terus. Hosea 6 ayat 6. Itu keliru terus. Kakaknya kan 4 kali ya, gede-gede, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Jangan lihat luarnya Samuel, aku bukan melihat yang kelihatan. Manusia melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Enggak masalah suara Anda jelek. Saya sudah 2 tahun enggak main musik ya, sejak corona. Kaki saya gemeter-gemeter ini
Ini capeknya nahan tubuh ini tambah gemuk. Nginjek demper lagi, aduh saya mau duduk, nggak boleh sama juga. Bagus berdiri Pak, memang lebih bagus, tapi kemeng. Lah, mungkin kita nggak perfect, suara kita, musik kita, ya atau apapun, tapi hatimu itu, ya tahu saudaraku, penuh dengan kasih dan setia kepada Tuhan. Gitu. Maaf saudaraku ya, saya enggak silau dengan musik-musik Tuhan itu, bukan hanya saya sendiri juga belajar hatinya Tuhan. Enggak silau dengan orang yang pintar musik suara yang bagus. Anda pernah kenal enggak orang yang suaranya bagus, hidupnya itu bisa mimpin pujian dengan bagus, singer dengan bagus. Saya ini 25 tahun pelayanan. Suaranya bagus, performanya bagus, tapi dalamnya kayak tulang belulang itu tadi. Banyak saya ketemu. Makanya saya enggak silau, dan Tuhan enggak silau. Lihat itu. Tapi walaupun saudara suaranya, engkau ku sembah. Tapi Tuhan lihat hatimu, ini sungguh-sungguh banget ini ya. Sampai, Bapa mulia. Jadi Tuhan lebih menyukai kasih setia. Terus yang kedua, dan menyukai pengenalan lah ini pendetanya giring, pengenalan akan Allah. Jadi Anda ke gereja selain memiliki yang pertama sikap hati yang baik, Anda juga memiliki apa? Kerinduan untuk mengenal Allah. Jadi datang ke gereja tuh aku pengen mengenal Tuhan. Aku pengen mengenal Tuhan. Ojo mikir ya apa caranya oleh berkat, itu urusan Tuhan itu pasti sudah siapkan. Amin. Tuhan pasti memberkati kita. Makanya di gereja ini tidak diajar berkat-berkat. Karena kita percaya. Tuhan sudah memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhku. Tuhan pemulihku. Kalau saudara belajar, nanti saya tunjukkan ayat-ayat. Luar biasa. Alkitab itu selalu ngomong telah. Engkau sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, engkau sudah sembuh. Jadi orang sakit pun waktu membaca itu oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Jadi bahasanya Tuhan itu selalu sudah. Banyak di Alkitab. Nanti termasuk ini saya akan tunjukkan nanti. Ya, Tuhan ngomong aku telah, kita sudah. Makanya Yesus ngajar kalau kamu berdoa, percayalah bahwa apa yang kamu minta doakan kamu sudah menerimanya. Walaupun lagi berdoa, percaya sudah menerima. Maka hal itu akan diberikan. Jadi ini saudara, belajar mengenal Allah, ada kerinduan. Aku mau kenal Tuhan, tidak usah mikir berkat ini. Kenal Tuhan dulu. Takut akan Tuhan. Adalah permulaan hikmat. Saudara mau dapat hikmat, takut Tuhan aja. Cari Tuhan. Carilah aku maka engkau akan hidup. Akan hidup, ngikut berkat itu. Carilah dahulu kerajaan Allah, ayat hafalan tuh, Matius 6:33, dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Jadi Tuhan itu lebih menyukai pengenalan akan Allah. Lebih daripada korban bakaran. Ya, persembahan apapun. Jadi kalau kita ke gereja, datang ibadah, yang paling penting adalah sikap hati yang benar. Yaitu sikap hati yang mengasihi Tuhan, kasih setia pada Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan sikap hati yang mau belajar. Nah, saya tunjukkan satu ayat lagi. Minggu lalu kan sudah ini ya. Pengkhotbah 5 ayat 1. Sudah ada ya. Pengkhotbah 5 ayat 1. Ya, lihat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Kalau berdoa itu ya, gak usah kesusu. Di hadapan Allah kan berarti berdoa. Ini Yakobus ambil ini loh, ya di dalam banyak perkataan tentang lidah itu ya, banyak kesalahan. Jadi makanya kenapa Yesus ngomong kalau berdoa, saya kalau khotbah ini belum pengajaran, khotbah ini gini-gini nih enteng sebenarnya. Saya suruh khotbah gini enak banget, nggak usah mikir, banyak ya tinggal diambil. Tapi masa ini mendasari dulu, ya. Makanya Yesus ngomong kalau kamu berdoa jangan bertele-tele, kamu jangan berpikir karena kata-katamu panjang, dengan banyaknya kata-kata doamu didengar, kan enggak. Malah ini dari sini. Ini Yesus sedang mengajarkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jangan terburu-buru mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, ya, jangan apalagi selain terburu-buru tadi.
Jangan ke susu, terburu-buru dan apa tadi? Gak enak ya kalau gini ya. Enak. Jangan terburu-buru, jangan lekas-lekas, sama ya. Mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Karena sebab itu biarlah apa? Perkataanmu sedikit. Orang cerewet gimana? Misalnya ya termasuk cerewet. Di hadapan Allah, perkataan kita harus sedikit. Ini di hadapan Allah. Jadi doa itu yang bagus itu bukan yang panjang. Puji Tuhan, Anda yang kesulitan, nah ini senang saya lagunya Pak Niko. Tiada lagi, pernah dengar itu? Harta dulu, ya harta. Tiada lagi, kata dulu apa? Tiada, apa Mas juga? Tiada lagi kata, enggak tahu ngomong apa, tiada lagi harta, enggak punya duit lagi, tiada lagi daya, pokoknya kata harta daya, selain memuji dan menyembahmu. Enak loh, orang Kristen itu enggak perlu bingung, berdoa itu sedikit, malah harus sedikit ngomongmu. Oh ya Tuhan, sudah sedikit kan, tambah dikit tambah bagus. Karena apa? Itu Matius 7 ngomong, ya jangan bertele-tele, jangan panjang-panjang doamu. Ya, malah kadang-kadang saya pernah lihat orang berdoa kayak menggurui Tuhan. Jadi ya Tuhan, itu malah ngajari Tuhan. Engkau tolonglah ini, malah nyuruh-nyuruh Tuhan, ngajari Tuhan. Karena kenapa sedikit? Yesus malah menjelaskan, makanya Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Menjelaskan hukum Taurat. Perjanjian lama. Kenapa kok sedikit kata-katanya? Ayo, Matius 7 itu ada itu, tentang doa. Kenapa kalau berdoa kok sedikit? Ini kan tidak ada alasannya ya, cuma karena Allah di surga, kamu di bumi. Jangan cuma sedikit aja perkataanmu. Yesus menjelaskan, ini Salomo ya, pengkhotbah. Kenapa Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sudah tahu apa yang kamu doakan, udah ngerti gitu. Bayangkan orang, Anda mau ngomong, Tuhan sudah ngerti. Kamu mau apa, aku sudah tahu. Jadi saudara kalau berdoa jangan seolah-olah Tuhan itu enggak tahu. Allah kita maha tahu. Makanya berdoa itu sedikit ini alasannya. Makanya saudara yang kalau berdoa banyak-banyak omongnya, bertobat mulai sekarang, berhenti banyak ngomong. Berikan kesempatan Tuhan yang ngomong, berbicara dengan lembut di hatimu, dengan firman Tuhan yang ketika diingatkan ayat, coba baca. Banyak baca Alkitab, merenungkan firman. Oke ya. Terus ini belum selesai. Atas. 5. Karena sebagaimana mimpi disebabkan banyak kesibukan, jadi orang kalau banyak kesibukan ngimpi wajar ya, gak usah dirames-rames ya. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan banyak perkataan. 3. Nah, kalau engkau bernasar ini cara-cara beribadah, jangan menunda-nunda. Saudara kalau berjanji sama Tuhan, jangan ditunda-tunda ya, tepati nasarmu. Bahkan yang ayat 4, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepati. Lebih baik enggak usah janji. Daripada kau yang berjanji, kau yang mengingkari truk. Enggak usah. Kalau bernasar segera ditepati. Lebih cepat, lebih baik. Lu kan luar biasa, saudara ya. Allah kita itu luar biasa. Janganlah mulut membawa dalam dosa. Ya ini Yakobus kan. Karena lidah ini bisa itu Yakobus ada tentang pasal 2. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau gilap, apakah Allah perlu murka. Ya. Terus mau yang ayat karena sebagaimana mimpi banyak perkataan sia-sia. Lah, nanti ayat di sini terus. Ya. Jadi intinya kita kalau di hadapan Tuhan itu, saudaraku ya, enggak usah banyak-banyak berkata-kata. Tapi kita banyak diem menantikan Tuhan, kita banyak diem untuk membuka hati supaya Tuhan yang menjamah kita, ya. Dan dari situlah kita nanti akhirnya hidup kita, ya, ibadah kita. Dan ayat yang ke loncat ya, khotbah 5:1.
ayat 1. Oh kamu tadi ayat 2 ya? Oh ini kok beda, ini Pengkhotbah 5 ayat 1. Ini yang versi apa ini? Yang jagalah langkahmu, makanya saya baca kok gak ketemu. Berarti sebelumnya, ini kayak di atasnya soalnya, berarti pasal 4 ayat yang terakhir. Beda tempat aja, beda pasal, yang terakhir. Pengkhotbah pasal di sini, berarti 4 ayat 17. Ya, memang ini ada dua yang saya 5 pasal 1, ada yang 4 pasal 17. Makanya saya baca-baca kok gak ketemu sampai menjelaskan itu. Saya ini menjelaskan asal pokoknya keluar apa jelasin gitu. Padahal maksud saya ini, jagalah langkahmu. Ini yang King James ya mungkin ya, dari King James. King James itu pasal 4 ayat 17. LAI. Oke, yang pasal ayat 17-nya memang beda. Ini jadi gini Saudara, kalau ayat-ayat itu buatan manusia ya, terus terang kan untuk pembuat terjemahnya kayak Textus Receptus apa itu, kalau zaman dulu enggak pakai ayat-ayat ini untuk memudahkan kita ya. Kita sama yang King James saja beda, kadang yang Mazmur itu ayat 1, selisih 1 ayat aja, tapi sama maksudnya cuman beda tempatnya gitulah kira-kira. Jadi jangan salah, beda Alkitabnya enggak, apalagi yang nuduh Alkitab palsu enggak, cuman beda di tempat ininya aja ya, posisinya. Oke, yang tadi ini pasal 4 ayat 17, ada semua, jadi Alkitab ada. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan, nah ini saudaraku, ke rumah Allah. Menghampiri, lah ini saudaraku, ke rumah Allah kan, menghampiri, kalau di tempat saya ini Pengkhotbah pasal 1-nya, soalnya ini alasan utama ke gereja ya, ibadah, menghampiri rumah Allah, harus bawahnya kan kalau bernasar, kalau berdoa, lah makanya kok enggak muncul, ternyata di pasal 4 17-nya. Kalau menghampiri, kita jaga langkahmu, kenapa? 1, 2, 3, menghampiri untuk, baca sama-sama, mendengar. Adalah lebih baik. Jadi kalau Anda ke rumah Allah, jaga langkahmu itu maksudnya bukan ngitung satu-satu hati-hati kesandung apa enggak. Ini kiasan bahwa kalau engkau ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh motivasimu, tadi kasih setia, bukan sekedar datang, hanya untuk rutinitas, untuk kewajiban. Kalau nggak ke gereja kok nggak enak ya, biasanya harus ke gereja. Ini hanya untuk memenuhi egonya sendiri, enggak. Jaga langkahmu. Sungguh-sungguh kamu harus sadar, punya motivasi, tujuan yang benar apa? Menghampiri untuk 1, 2, 3, mendengar. Makanya kan tadi bawahnya itu kan sedikit ngomong. Kalau Anda yang banyak ngomong, akhirnya apa? Mendengarnya kurang banyak. Mungkin Anda di sini diem, enggak ngomong. Yang ngomong kan pendetanya yang ngoceh. Tapi otakmu, ngomong kan enggak selalu lewat mulut. Hati bisa bicara enggak? Apa iya ya? Terus mikir kemana-mana. Pikiran tubuh di sini, pikirannya ke sunrise. Misalnya. Nah, udah sini pikirannya di rumah, di kerjaan. Nah, sorry. Kan ngomong. Kapan kamu bisa dengar kalau gitu? Makanya menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Tadi kan, jadi ini hal-hal yang utama di dalam ibadah, lebih baik dari mempersembahkan korban. Ya, maaf, intinya Anda datang ke sini, mengorbankan waktu, tenaga, mungkin transport segala macam, dana, segala macam, tidak ada artinya. Kalau engkau enggak menjaga langkahmu, tidak dengan motivasi yang benar, saudaraku, tidak ada artinya. Jadi benar-benar cari Tuhan itu seperti ini. Mendengar lebih baik. Mengenal Allah itu lebih baik. Apa? Ya, saya kasih PR gini sebelum saya ngasih pelajaran ya. Ini memotivasi. Saudara mau tahu enggak Kristen yang sejati itu seperti apa? Kalau saudara mau tahu Kristen sejati itu contoh yang paling sempurna adalah jemaat mula-mula. Kisah para rasul ceritanya. Dan saudara mau tahu enggak yang diajarkan, didengar, dipelajari untuk ibadah, didengar, dipelajari, mengenal Tuhan, mendengar. Paling gampang gini, saudara mulai coba baca surat-surat para rasul. Ngerti enggak? Kalau saudara baca, wangel yo. Ki opo to iki? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Misalnya baca atau apa gitu. Enggak ngerti. Saudara maaf, saudara perlu merekonstruksi kembali.
menata kembali iman Anda, dasar-dasar iman Anda. Coba nanti pulang ya, baca surat-surat para rasul itu loh. Roma, mulai Roma itu ya, Galatia, apa itu, Efesus, Filipi, Kolose, baca. Ngerti enggak? Itu suratnya para rasul untuk jemaat, itu yang diajarkan. Jujur, kebanyakan kita, ki opo gitu. Ngomong opo tapi kadang-kadang kayak di awan-awan gitu. Nah, jemaat sekarang, gereja sekarang, saudaraku ya, cari yang praktis, yang gampang. Saya bukan cari yang angel-angel, itu orang teologi, enggak. Saya enggak bicara teologi, tapi Anda ngerti apa yang diajarkan para rasul waktu itu. Oke lah, nanti makanya kenapa saya mendorong untuk jemaat belajar lebih mendalam, mendengar lebih baik daripada persembahkan korban. Aku lebih menyukai pengenalan akan Allah daripada korban. Oke? Siap belajar mengenal Allah, amin. Jadi pikirkan, setiap ke gereja tujuan utamanya apa? Mendengar, belajar untuk mengenal Allah itu. Pulang harus dapat itu. Wes gak usah mikir yang lain. Wah, enak tau, fokus itu aja ke gereja itu. Gak usah tetek bengek itu, ecek-ecek apalagi gak usah. Ini bukan saya ngomong, firman tuh Tuhan. Kalau Anda fokus ke situ, luar biasa nanti bertumbuh. Oke ya, kita akan, ini belum khotbah ya. Kita akan masuk. Minggu lalu saya ngajarkan tentang tangan Allah, saudaraku. Ya, tentang tangan Allah. Jadi tujuan saya ini dulu ya, sudah diganti judulnya ya, kira agak sulit memang. Jadi firman Tuhan itu, firman Allah, kita kan sedang belajar mengenal Allah. Kita nggak akan bisa mengenal Allah kalau belum mengenal Yesus. Ini kuncinya gitu. Kenapa saya ngajarkan Yesus terus? Coba ini dulu. Yohanes 1 ayat 18. Ya. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa mengenal Allah. Injil Yohanes ini krusial banget, penting banget. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Bagaimana Anda mengenal sesuatu yang tidak Anda lihat? Ya, maaf, orang kan bisa banyak hal yang tidak terlihat di dunia ini. Misalnya ilmu pengetahuan ya. Kita tidak bisa melihat bakteri. Ya toh, tapi kita bisa merasakan dampaknya. Mules itu kena bakteri. Ya salah satunya ya. Lah, kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa dipelajari. Tapi ketika mikroskop ditemukan, bisa terlihat kan, diperbesar. Akhirnya bisa dipelajari. Bagaimana Anda bisa belajar tentang Allah yang tidak kelihatan? Gitu loh kira-kira. Kalau Ibrani, nggak usah dibuka ya, 1 ayat 1 itu, pada mulanya dulu Allah itu memperkenalkan diri, kira-kira itu berbicara melalui nabi. Nah, nabi itu utusan, nabi itu hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tetapi Tuhan, pada zaman akhir ayat 2, Allah berbicara mengenalkan dirinya melalui anaknya. Ternyata yang dimaksud anak itu adalah firman Allah. Di sini kita lihat tadi ya, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Pangkuan Bapa itu jangan dibayangkan kayak gendong anak, saudara. Itu bahasa Yunani-nya kolpos. Ya, kolpos itu saya coba cari perbandingannya, memang itu seperti satu ya, pangkuan juga, pangkuan Abraham. Jadi waktu Lazarus yang miskin, ada orang kaya, itu mati dua-duanya, orang kaya masuk neraka, belum istilahnya apa itu, alam maut, Hades, ya bahasa Yunani-nya. Yang Lazarus ini ya di pangkuan Abraham. Jadi kenapa? Ini kiasan bahwa Abraham adalah bapak orang percaya. Orang-orang yang waktu Yesus, ini sebelum Yesus mati dan bangkit. Ini saudara perlu ngerti ya. Jadi orang-orang yang mati itu belum masuk surga, belum, jangan salah, pintu surga belum terbuka. Itu nanti wahyu surga itu seperti Yerusalem yang turun dari langit, nanti seperti langit baru dan bumi yang baru. Kalau sekarang, setelah Yesus mati dan bangkit, orang kalau mati di mana? Tidak apa-apa, perlu belajar sedikit-sedikit. Paling gampang ketika orang yang sebelah kanan Yesus mati, ngomong, ingatlah aku ya Tuhan Yesus. Aku percaya kan, dia percaya. Hari ini juga, engkau bersama-sama aku di mana? Firdaus, Parades. Parades itu kalau di Septuaginta bahasa Yunani, Taman Eden. Ya, terjemahan dari Taman Eden, Paradiso, Parades. Dari situlah muncul bahasa Inggris
Paradise. Paradise itu ya surga juga terjemahnya, padahal beda, surga yang Taman Eden. Jadi sekarang kalau ada orang yang percaya Yesus meninggal, mati, sekarang bersama-sama dengan Tuhan Yesus di paradise. Paradiso, ya, apa disebutnya Firdaus, ya, diterjemahkan Firdaus Karemula, ya, Taman Eden Firdaus itu sama, ya. Kalau sebelum Yesus mati dan bangkit, orang-orang itu dulu Yesus ngasih perumpamaan, mereka ada di pangkuan Abraham. Bayangkan orang yang mati begitu banyak. Ya kan sejak zaman Adam sampai di pangku Abraham semua, ya apa cara mangkunya. Ini kan berarti kiasan. Kolpos itu juga kolpos, pangkuan Abraham. Ada lagi teluk, waktu berlayar ada teluk. Kolpos artinya teluk, makanya seperti pangkuan kan. Jadi ini jangan saya ngomong begini supaya jangan dibayangkan, makanya saya enggak suka kalau lukisan-lukisan ya. Itu dulu pernah dilarang itu. Akhirnya pikiran kita jadi keliru. Ya saya enggak suka terlalu melukiskan, menggambarkan yang imajinasi terlalu nanti. Ya, pangku, ada bapak, mangku anak Yesus ini, wah alamat ini, Tuhan Yesus kok digambarkan seperti ini, bukan. Sehingga terjemahannya itu, kolpos itu adalah tempat yang dekapan sebenarnya, dekapan. Ya, dekapan, pangkuan, dekapan. Jadi ini menggambarkan Yesus itu sebagai anak itu adalah yang paling dekat dengan Bapa. Katakan paling dekat, 1, 2, 3, paling dekat. Jadi posisi yang paling dekat. An arche in hologos. Pada mulanya adalah firman. Ke hologos prostonteon dan. Ke hologos, saya lupa innya terus. Ke hologos in prostonteon dan. Sang firman itu in adalah atau ada, pros bersama atau lebih tepat di dalam Bapa, dekat dengan Bapa. Pada Bapa. Nah, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, exegesatu bahasa Yunani, yang menjelaskan, make it clear. Jadi sesuatu yang enggak jelas jadi jelas, sesuatu yang enggak dimengerti jadi mengerti. Nabi terbatas. Karena Nabi tidak dekat dengan Bapa. Orang yang dikatakan paling dekat, saudara Muslim juga ngakui Abraham kan sahabat Allah. Di tempat kita juga karena bisa bercakap-cakap, bernegosiasi waktu mau Sodom Gomora itu dekatnya sebagai sahabat. Ini bukan cuma sahabat, makanya disebut anak yang di pangkuan, yang dalam dekapan Bapa, yang paling dekat. Karena dia adalah firman, logosnya Allah. Makanya kalau Anda mau mengenal Allah dengan jelas, dengan benar, tidak ada cara yang lain kecuali belajar mengenal Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun dapat datang kepada Yohanes 14 ayat 6. Iki kangel ya Mbak ya. Bisa dibetulin bisa ya. Ini jadi agak beda. Oke. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ingat ya, kadang-kadang keliru banyak. Akulah jalan kebenaran dan hidup, digabung ya. Bukan, ini masih hi hodos ke hi alitea, kebenaran ya, ke hi zoe. Jadi itu masing-masing akulah jalan itu sendiri. Dan akulah kebenaran dan akulah kehidupan. Itu loh ya. Itu bahas lain kali. Tak seorang pun audis erketai proston patera. Tidak ada seorang pun, audis itu tak seorang pun yang datang. Erketai itu datang, proston patera itu sama. Pada Bapa tadi. Firman itu proston teon, pada Allah. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya, makanya saudara dengan belajar Tuhan Yesus, melajari Yesus, bisa sampai Bapa. Kenapa? Ayat 7 nih. Kita seringnya berhenti di ayat 6. Padahal ayat 7 ini vital banget, penting banget saudaraku. Sekiranya kamu kenal aku, lah ini saudaraku. Kenapa? Kalau kamu mau ke Bapa harus lewat aku. Aku ini jalannya, aku ini kebenarannya, aku ini yang menghidupkan kebenaran itu.
Kenapa? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga kenal Bapakku. Maaf, kalau bagi kita agama apapun tidak akan sampai. Mau belajar setinggi apapun, semedi, pakai jurus apapun, nungging seperti belajar, cari ke gunung sana, ke gunung sana. Tidak akan sampai ketemu Tuhan. Tidak akan sampai. Saya waktu nginjili Mas Pri, saya ingat itu. Maaf ya, Mas Pri kan dulu sholat pakai sarung. Saya goda tuh. Wah, kamu rajin. 5 waktu. Ya, dia pagi-pagi sarungan. Saya paling tertawanya itu waktu sudah terima Yesus. Teman saya dulu dibakar sarungnya. Ngapain? Dia nurut aja. Gak perlu. Saya enggak gitu-gitu ya. Sarungnya dibakar. Apa sarung kasih aku tak buat kemulan malah ya. Ya enggak masalah. Itu kan dulu dipakai untuk sembahyang ya. Setelah dalam Tuhan kan ya, pakai kemulan. Mas Pri saya tanya waktu itu, wah kamu kok rajin ya sembahyang sholat. Deket sama Tuhan loh gitu ya. Saya sharing-sharing. Enggak ya Mas, aku sembahyang gini soalnya. Ya waktu itu lupa, enggak tahu enggak dia. Ini loh banyak gangguan dalam hidupku. Terus terang dia kan belajar ilmu-ilmu yang ngajari ya saudara saya. Dia cari ilmu, dia malah diganggu jin-jin, takut dia sembahyang. Loh kok sembahyang mau tambah diganggu ya? Loh kamu nek sembahyang, kalau sembahyang sama Tuhan, datang sama Tuhan kan harus dekat sama Tuhan kan. Kok malah ketemu jin, apa macam-macam gitu. Nek, langsung saya nginjili masuk, ya ini. Kamu mau enggak ketemu Tuhan melalui Yesus? Akhirnya saya doa ya pria kita waktu itu doa. Terima Yesus, Tuhan yang bekerja lah cepat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Terima Yesus, nanti kamu doa. Dan tapi kita ingat ya waktu itu waktu aku berdoa, ikutin doa untuk terima Yesus ya. Terima Yesus, percaya Yesus. Tengah-tengah doa, tiba-tiba saya kayak berhenti, blank. Saya sudah biasa mimpin doa orang terima Yesus, tiba-tiba blank saya. Terus akhirnya, saya tetap kuatkan untuk berdoa. Makanya kesadaran ini ya penting dengan iman. Terus saya berdoa, setelah selesai dia ngomong, tadi waktu tengah-tengah doa kayak ada yang ganggu lagi gitu. Tapi terus ketika Mas Agung berdoa, kayak hilang gangguannya. Ya sekarang hilang, kamu langsung sampai pada Bapa karena kita udah doa dalam nama Yesus, luar biasa. Sekiranya kamu kenal aku, kamu juga kenal Bapa. Kenapa? Sekarang ini kamu kenal dia. Loh, kapan kami kenal Bapa? Ya, kapan kenal Bapa? Sekarang ini kamu kenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Lah ini masalahnya. Filipus tanya ayat 8. Kata Filipus, saya tidak mau khotbah ini. Masih gak apa-apa. Iki harus enteng dulu. Saya dikritik. Saya kok abot-abot. Mumet kabeh ya. Harus tak giring dulu. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya kan? Ada Bapa lewat aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti kenal Bapa. Ya toh, dan kamu telah melihat dia dan kamu kapan melihat? Tunjukkanlah, ini jawaban Yesus luar biasa. Kata 9 ayat 9. 1 2 3. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama kamu bersama-sama aku Filipus namun kamu tidak mengenal aku. Baca sama-sama. 1 2 3. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Lu ya apa sih? Makanya Rasul Paulus di ayat lain ngomong Tuhan Yesus itu adalah ikon tuteu. Ikon itu gambar, ikon. Ikonnya Theo, Allah. Mas juga sharing-sharing sama saya bagus ya. Kan Allah tidak bisa dilihat. Ya kan? Tapi ketika dijelaskan tentang Yesus, kehidupannya, pengorbanannya, cintanya, kasihnya. Makanya Anda ketika belajar Matius, Markus, Lukas itu coba temukan di situ, jangan cuma cari berkatnya, cari apa ya, kebutuhan Anda, kesenangan Anda, cari mengenal Allah melalui Yesus. Ketika Anda baca Yesus, kamu bilang gimana? Saya ngulangi omongannya dia kok sulit, tapi bagus dia. Waktu kamu ingat Yesus, ya itulah Allah gitu loh. Jadi gitu, saudara. Ya kan Allah kan tidak kelihatan, ya apa kita mau ngerti Allah. Makanya kenapa di perjanjian lama lah yang saya akan khotbah hari ini, baru khotbah ini. Kenapa ada istilah-istilah, kita minggu lalu nyanyi kan, tangan Tuhan tak kurang panjang. Untuk digambarkan ada tangan, telinganya tak kurang panjang. Telinganya enggak kurang. Jadi ada mata Tuhan menjelajah seluruh.
Ini kan karena Allah tidak kelihatan, makanya dipersonifikasikan. Itu antropomorfisme. Antropo itu manusia, antropos. Morfisme itu dirupakan seperti manusia. Kenapa? Supaya manusia ngerti. Oh, nanti kita akan belajar minggu lalu tangan Tuhan, ya, tapi singkat banget. Nanti ini saya teruskan tentang tangan Tuhan. Jadi gini, ini judulnya gini. Kristus itu adalah tangan Allah yang menyelamatkan umatnya gitu loh. Kalau minggu lalu firman Allah itu, firman Tuhan itu serupa dengan tangannya Tuhan. Ini bukan ide saya, jangan salah, bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu mengatakan firman dan roh itu serupa, seolah-olah tangan kanan dan tangan kirinya Allah. Gitu loh. Itu sampai di antropomorfismenya kan seperti itu, dipersonifikasikan. Supaya ngerti bahwa dengan tangan kanan dan kiri Allah bekerja gitu loh. Firman dan rohnya paling gampang ya di Mazmur 336 itu. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya atau perangkatnya. All of the hostnya itu apa? Bahasa Inggrisnya bagus teman. Segala hostnya itu ya, perlengkapannya itu. Ya, jadi untuk kita mengenal Allah melalui Yesus. Nah, saya akan tunjukkan. Nah, yang kita belajar ini sebetulnya itu sedang membaca di menemukan atau mendapatkan pengenalan akan Allah melalui Yesus di dalam perjanjian lama gitu loh Mas ya. Yesus kan di perjanjian lama kan namanya kan belum ada. Tapi yang luar biasa nubuatannya sudah ada. Makanya tahun depan saya akan mulai dari kejadian loh sudah ada. Udah kelihatan. Kita bisa menafsirkan, oh itu Yesus. Para rasul, jadi bukan tafsiran ngawur saya, enggak. Para rasul udah nafsirkan itu. Kenapa Rasul Yohanes ngomong pada mulanya adalah firman? Ini Septuaginta, enggak ada ya dari saya. Jadi itu mirip. Enarche, itu Rasul Yohanes. Di Septuaginta enarche juga. Enarche, epoisen, hotheos. Ya, jadi diciptakanlah oleh Tuhan. Nah, ini enarche, in hologos, itu hotheos ini hologos. Ya enggak bisa bahasa Yunani ya, tapi kira-kira sama, pada mulanya sama, enarche. Satunya epoisen diciptakanlah, epoisen, hotheos diciptakan oleh Allah. Nah ini enarche in hologos yang mencipta, pasal 3-nya kan baru ditafsirkan itu. Ayat 3 kan yang kejadian 1 itu maksud saya. Allah menciptakan, berfirmanlah Allah, lah itu sedang menafsirkan itu gitu loh Mas ya. Bukan cuma saya maksa-maksa, enggak, para rasul. Nasib belajar Rasul Paulus pun juga. Saudara tahu enggak Rasul Paulus ngomong apa? Ia adalah gambar Allah, ikon tu theo. Itu dari mana? Dari Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar ekona, himeneran, gambar sehari-hari kita gitu. Dan homoiosis yang serupa. Tambah mumet. Yang serupa, rupa dan gambar. Makanya sebenarnya bukan rupa, serupa. Gambar yang serupa gitu loh. Ya, dengan diri Allah. Loh, Allah itu enggak kelihatan. Apa maksudnya? Itu gambar Yesus. Makanya Rasul Paulus juga di Roma pasal 8 kita ini diciptakan menurut rupa gambar anaknya. Yesus lain kali ya malah melompat rono. Tapi intinya itu para rasul sudah menerjemahkan itu, sudah menafsirkan. Di perjanjian lama itu walaupun nama Yesus belum ada, tapi nubuatannya jelas. Kita belajar kan nubuatannya. Seorang perawan nanti akan melahirkan, seorang dara akan melahirkan seorang anak. Dara kan berarti belum nikah, Maria kan. Dan lambang pemerintahan di bahunya, namanya sebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib. Apa nah itu? Ya toh, namanya Raja Damai. Itu kan menggambar Yesus semua. Siapa julukannya Raja Damai? Ya kan? Allah yang perkasa. Saudara bisa lihat Wahyu 1 ayat 8. Yesus ngomong, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir firman Tuhan. Allah yang maha kuasa, Pantokratos. Allah yang perkasa, maha kuasa. Itu semua sudah ada. Lah, cuman saya mau menunjukkan Yesus di dalam perjanjian lama itu apa wujudnya. Seperti apa? Being-nya itu apa? Hakikatnya apa? Sebagai firman. Nah, minggu lalu, ini saya coba arahkannya kan tidak selesai. Minggu depan kita lanjut. Santai aja. Saya sadar kalau saya tak terlalu padat, Anda pusing nanti kepalanya. Minggu lalu saya sudah mencoba menghubungkan
Ya, firman dengan tangan. Makanya firman Allah itu serupa dengan tangan Allah yang bekerja. Tangan itu kan menggambarkan perbuatan, saudaraku. Jadi Allah itu kalau digambarkan tangan Allah, itu bukan berarti Allah punya tangan. Allah bukanlah manusia, sudah belajar kan bilangan 23:19. Makanya tidak berfisik. Roh, Allah itu roh. Ya, Allah itu roh. Tidak berfisik, gitu loh. Kalau ada tangan, mata, telinga itu personifikasi saja, dirupakan seolah-olah seperti manusia supaya kita bisa mengerti. Tuhan bisa mendengar, Tuhan bisa melihat, bisa dengar doa kita, bisa menolong kita, tangannya tak kurang panjang untuk apa? Menolong hidupku. Semula ya. Itu kan menggambarkan ketika Tuhan menolong dengan tangannya. Nah, itu dan saya mau tunjukkan minggu lalu kan bahwa tangan ini bicara firman itu. Ya, paling gampang kita hubungkan dengan ayat. Kan kita tahu ya, Allah menciptakan alam semesta segala sesuatu dengan firman-Nya. Tapi di ayat 2 ayat ini, Yesaya 45 ayat 12. Yesaya 45 ayat 12. Saya ulangi sedikit ya sebelum saya masuk. Nanti saya akan tunjukkan Kristus itu adalah tangan Allah yang menyelamatkan umatnya, itu nanti gambarannya di Mesir. Bayangkan cerita orang Israel di Mesir, Yesus kan fisiknya seperti Natal kan belum ada. Tapi karyanya itu sudah ada gitu loh. Katakan karya Allah di dalam Kristus 1, 2, 3. Karya Allah di dalam Tuhan Yesus sudah ada. Lah kita akan lihat ini. Kalau kita tidak ngerti ini saudaraku, kita nanti akan gagal paham. Seolah-olah Tuhan kita, maaf ya, seperti Buddha. Buddha itu bukan Tuhan. Dia adalah manusia yang dikatakan yang mencapai kesempurnaan. Dan akhirnya bisa membawa orang pada kesempurnaan. Dia ya tidak ada awalnya seperti Allah, seperti Yesus kan, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Si Buddha itu tidak seperti itu, Siddhartha Gautama. Dia manusia waktu lahir dengan tanda-tandanya aja, tidak tahulah ceritanya apa macam-macam itu. Dia kalau sudah tanya orang Buddha Tuhan bukan. Dia manusia yang mencapai kesempurnaan sehingga bisa membawa orang pada kesempurnaan, itu imannya mereka begitu. Bukan Tuhan. Nah Tuhan itu apa? Konsepnya ada, tidak boleh didefinisikan, ada. Tapi itu tidak terjangkau, jangan dijelaskan, tidak boleh. Keliru nanti kira-kira gitu. Abstrak jadi. Buddha yang membawa ke sana gitu loh. Lah kalau Anda tidak bisa memahami Tuhan Yesus ini sudah ada sebelum lahir. Sebelum lahir sudah ada sebagai firman, sebagai anak Allah sudah ada. Galatia 4:4 kita sudah belajar kapan itu 2 minggu lalu. Akulah, Yesaya 45 ya ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi, ya kan Tuhan kan, dan menciptakan manusia di atasnya. 1, 2, 3. Tangankulah yang membentangkan langit. Padahal Mazmur 33:6 oleh firman Tuhan langit dijadikan. Loh, Tuhan menciptakan dengan firman, loh, kok dengan tangan? Ini kan bukan berarti tangan beneran. Ini menggambarkan karya Allah, perbuatan Allah melalui firman. Ketika berfirman ada yang mengerjakan gitu loh, kan itu ada belajar. Yesus itu bukan sekedar perkataan, tapi yang mengerjakan apa yang dikatakan Allah, perbuatan Allah itu Kristus melalui Kristus. Oke, lagi 48 ayat 13, tetap Yesaya. Gampang ingatnya ya. Yesaya 45 ayat 12, saya sambil inget ini. Yesaya 48 ayat 13. Tadi 12 ini 13, tapi pasalnya beda. Gitu loh, cara nginget-ingetnya gitu. Tanganku, 1, 2, 3. Tanganku juga meletakkan dasar bumi. Saya kalau mau tahu di Amsal 3, nanti coba bandingin Amsal 3 ya. Di situ bukan hanya disebut firman, tapi hikmat. Ya. Logos, makanya logos itu bukan hanya bicara rema, sekedar kata-kata. Logos itu juga ada hikmat, ada sofianya, ada kebijaksanaannya, ada pengetahuannya. Nanti tanganku juga meletakkan dasar bumi. Jadi yang meletakkan dasar bumi siapa? Yang menciptakan bumi. Allah melalui tangannya. Dan dan tangan kananku membentangkan langit. Ya kan? Jadi kenapa saya menghubungkan firman Tuhan itu
minggu lalu ya, serupa dengan tangan Allah yang sedang bekerja gitu loh. Ya, jadi firman itu jangan dibayangkan kata-kata. Yesus sebagai firman itu loh. Itulah Allah yang sedang bekerja. Sebetulnya saat ini saya ingin mengkhotbahkan di Mesir itu loh. Orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Itu Kristus yang bekerja itu. Allah bekerja melalui tangannya nanti. Ya kan, tangan ini sama dengan firman kan, coba dari ayat-ayat ini Saudaraku. Kalau gitu sama enggak firman itu dengan tangan Allah? Sekarang gini, langit dan bumi dijadikan melalui apa? Dengan apa? Firman Allah. Dan ayat-ayat ini mengatakan dijadikan dengan apa? Tangan. Berarti firman dengan tangan itu yang dimaksud adalah sama. Firman-Nya Allah, tangannya Allah. Maksud saya ini untuk membantu. Bahwa Tuhan Yesus itu satu dengan Bapa. Tangan dengan saya satu enggak? Satu kan? Makanya Yesus ngomong, aku di dalam Bapa. Maksudnya kalau kita mengharafiahkan dengan tangan ya, ini tubuh. Ini sebut aja tubuh, tangan ini bagian dari tubuh. Tangan ini satu enggak dengan tubuh? Satu. Nah, soalnya kalau kita cuman dengan firman itu satu dengan Bapa itu menggambarkan satunya kan agak sulit. Nah ini diharafiahkan aja, walaupun tidak sempurna juga ya. Jadi kalau Tuhan ngomong tanganku yang membentangkan langit, berarti sama juga dengan Tuhan. Jadi tangannya Tuhan sama nggak dengan Tuhan sendiri yang dimaksud? Tapi karyanya, gitu kira gitu ya. Coba satu lagi, Amsal tadi 4 ya. Amsal 3 ayat 19. Saya sering keliru-keliru ayat ini. Amsal 9 ayat 13. Dengan hikmat, Amsal 3 ayat 19. Ayatnya itu yang agak mundur nih. 19. Ah, ini ya. Agak naik. Ya, 1, 2, 3. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Tadi kita baca, Tuhan dengan tangan Tuhan meletakkan dasar bumi. Ini kok dengan hikmat. Nah, ini paralel gitu loh. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Ini paralel juga. Hikmat, pengertian, ini kan logos itu seperti itu yang dimaksud. Ya, jadi saudara jangan sudah mulai sekarang bisa membayangkan. Oh, Tuhan Yesus itu adalah tangannya Allah, firman-Nya Allah. Allah berkarya. Makanya kenapa para rasul mengatakan oleh Dia. Minggu lalu ya, Kolose 1, ini paling gampang nih, ayat 16. Lama ya gini teman-teman ya. Kolose 1 ayat 16. Sabar ya Mbak, bisa. Gini. Kolose, ini manual soalnya. Kolose 1 ayat 16. Ya. Makanya kenapa segala sesuatu, karena di dalam Dia, Yesus yang dimaksud, telah diciptakan segala sesuatu di surga, bumi, kelihatan, tidak kelihatan, terus bawahnya. Singgasana kerajaan, terus bawah, terus pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Dia ini Yesus yang dimaksud. Loh, kok Yesus kok bisa mencipta? Wong Dia baru lahir saat Natal. Ya, baru lahir saat Natal, kok bisa mencipta gitu. Karena waktu Yesus mencipta belum menjadi manusia. Dia adalah tangan Allah yang bekerja. Membentangkan langit, meletakkan dasar bumi. Jadi Tuhan itu bekerja, ini satu lagi lah, Ibrani 1 ayat 2, ini lebih jelas. Ibrani 1 ayat 2. Sambil saya minum ya. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia Allah ya telah berbicara pada kita melalui perantaran anaknya, maksud Tuhan Yesus ya, yang telah Ia Allah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia ini anaknya tadi, Yesus Kristus. 1, 2, 3, Allah telah menjadikan alam semesta. Saya sedang mengunci suatu pengertian bahwa Allah menjadikan alam semesta melalui oleh Tuhan Yesus sebagai tangan
Gitu loh. Yang itu firman Allah. Nanti kita belajar, tangan itu ternyata juga bukan harafiah begini, itu suatu gambaran Allah bekerja. Itu melalui Yesus, karena Allah itu tidak kelihatan. Jadi Yesus, makanya ayat Yohanes 1:18 tadi tidak ada seorang pun melihat Allah, tapi Yesus anak tunggal Allah tadi, tangan Allah tadi, firman Allah tadi yang menyatakan. Sehingga kita bisa mengerti, oh Allah mencipta. Oh Allah itu baik, dari mana? Oh Allah itu mengasihi. Dengan, tadi kita nyanyi apa? Dalamnya kasih-Mu Bapa, ya toh? Terlebih dari segalanya apa? Pengorbanan-Mu yang mulia selamatkanku. Pengorbanannya bagaimana? Menyerahkan anaknya untuk Yesus Kristus dengan darah yang tercurah. Darahnya Yesus yang dimaksud ya. Ampuni segala dosa, pengorbanan-Mu ya selamatkanku. Jadi Allah itu mengasihi kita, menyelamatkan kita juga melalui Tuhan Yesus. Menciptakan melalui Tuhan Yesus. Meletakkan dasar bumi melalui Tuhan Yesus. Tangannya yang bekerja. Makanya Yesus ngomong gitu loh. Bahwa dia makananku, Yohanes 4 ayat berapa itu? Adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Makanya khotbah kapan itu kan saya memparalelkan Tuhan Yesus dengan Yesaya 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulut Allah yang tidak kembali sia-sia, yang mengerjakan segala yang dikehendaki Allah. Yesus ngomong, aku keluar dari Allah. Ya, Nabi tidak ada yang keluar dari Allah, aku ingin kembali kepada Allah. Dan aku menyelesaikan pekerjaan Allah, itu kan gambaran. Ya oke, sekarang kita akan melihat, bahwa Yesus itu sudah bekerja. Allah bekerja melalui Yesus di Mesir. Ketika membebaskan dari perbudakan. Kita lihat dulu Keluaran pasal 3 ayat. Keluaran pasal 3 ayat berapa itu? Sebentar. Ayat 5 enggak salah. Oke ya. 8. Kelihatannya satu ayat ini enggak nutut. Nanti saya tutup satu ayat supaya Anda tahu. Ya. Keluaran 3:8. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Apa saudara firman Tuhan kepada Musa? Pergilah menghadap Fir'aun. Loh, pasal 3:8 aku yang bocah. Pasal 3, Mbak. Ayat 8. Ayat 8. Keluaran pasal 38, luar biasa Tuhan ngomong. Nah ini saudara yang tadi katakan, Allah itu kalau ngomong, Tuhan Yesus juga, telah semua. Ini Keluaran 3 ini adalah saat Musa ketemu Tuhan. Pertama kali ketika jalan di gunung, yaitu Gunung Sinai juga. Waktu gembalakan kambing domba, ada semak belukar menyala-nyala. Terus ini apa? Pemandangan yang ajaib itu datang mendekat, ada suara. Itu nanti baca ayat 1 sampai Musa, tanggalkan kasutmu, tempat ini kudus. Wah, kayak syukur langsung jujur udah gemeter-gemeter. Ada panggilan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Isa. Wah, harus mengenalkan diri. Aku harus dipanggil untuk membebaskan. Nah, salah satu ayat panggilan itu Tuhan ngomong gini, kenapa Tuhan panggil Musa untuk membebaskan orang Israel? Dipakai Tuhan, lupa itu kan Musa. Nah, saya tunjukkan ada yang di atasnya Musa. Para rasul mengatakan Musa itu hamba yang setia, melayani di rumah. Kalau gambar rumahnya Bapak. Tapi Yesus itu adalah anak yang mengepalai rumah itu. Haleluya. Makanya waktu itu orang-orang Yahudi marah. Dengan siapa kamu membandingkan dirimu? Ya, waktu itu Yesus ngomong, kalau kamu mendengar perkataanku, kamu akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Loh, kamu memang siapa? Abraham, bapak leluhur kami aja mati. Musa mati, nabi-nabi. Loh, kamu siapa? Apa lebih hebat? Ya kan? Nanti saudara jangan pikir Musa yang membebaskan orang Israel. Bukan. Siapa yang membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir? Allah. Melalui tangannya nanti. Saya akan lihat. Saya akan khotbah tentang ini. Tapi tangannya ini nanti mengarah ke Yesus. Oh, nanti saya tunjukkan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Saya mau tanya, Allah waktu itu telah turun atau belum? Loh, ini baru ngutus, kapan turunnya gitu loh. Ini pengertian pertama. Jadi
bahasanya Tuhan itu selalu telah. Pada waktu Tuhan Yesus ketemu murid-murid, ya saudaraku ya, itu perempuan Samaria, ya toh. Waktu itu kan disuruh cari makan, Yesus nunggu di situ ketemu perempuan Samaria. Baca nih, Yohanes pasal 4. Ada salah satu kata Yesus yang luar biasa. Terus murid-murid datang kan. Terus ini Tuhan ada makanan. Yesus ngomong apa? Padaku ada makanan yang apa itu loh. Terus tanya, dipikir apa ada ngasih makan gitu loh. Yesus ngomong, engkau berkata 4 bulan lagi musim menuai. Tapi aku berkata kepada memang belum waktunya menuai, panen 4 bulan lagi. Tetapi aku berkata padamu, lihat, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Padahal belum waktunya, 4 bulan lagi. Tapi Yesus ngomong, sudah. Itu caranya ngomong. Coba renungkan dulu. Caranya Tuhan itu seperti itu. Nanti saya akan jelaskan, itu di City Blessing kan ada kairos. Tuhan itu di waktu masa depan. Saudara tahu enggak, Tuhan itu ada di mana sih? Dia di masa depan kita. Tuhan itu, aku ada yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Memenuhi segala waktu. Tuhan itu lepas dari waktu. Beda dengan kita. Makanya Tuhan itu ngomong, loh belum, tapi begitu, sudah. Karena dia ada di depan kita, sudah dilakukan. Mumet kan Anda? Karena Anda tinggal di Kronos. Allah itu kairos, punya waktu, momentum sendiri. Makanya ngomong, tuh aku belum diberkati. Tuh, sudah, aku belum sembuh, sudah. Karena Allah di masa depan ini loh, sudah. Aku telah turun membebaskan kamu. Dan menuntun kamu keluar dari negeri yang, dari Mesir, keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik. Sudah. Amin, saudaraku. Ini prinsip loh. Jadi sudah, Mas juga sudah. Wah, mesti ke sana Pak aku. Sudah ya kok Beni, sudah. Tuhan ngomong, oh sudah ada itu. Gitu. Amin. Oh, baru amin ini. Biasanya ngomong-ngomong, loh bener loh, kamu ngomong enggak. Tuhan ngomong, oh aku wis sudah ada itu. Emang belum kelihatan gitu. Kalau paling gini istri saya loh bisa sharing. Ya kamu pernah dapat doa ya nubuatan. 6 bulan lagi musim menuai. Bukan 6 bulan lagi kamu akan menikah. Loh, belum punya pacar loh. Cowok aja enggak kenal siapa nikah dengan, tapi itu firman Tuhan. Dapat, dia percaya. Sebelahnya, kok gak didoa ini, belum kawin-kawin ini. Iki malah yang masih muda didoain. Dan bener, 6 bulan lagi musim menuai. Ketemu saya. Ya kan, Tuhan atur gitu loh. Ya, jadi Tuhan itu telah turun. Nah, coba renungkan katakan, aku telah turun. Aku ini yang dimaksud Allah. Turun untuk melepaskan dan menuntun. Nah nanti saya akan fokuskan, nanti minggu depan aja ya. Melepaskan dan menuntun. Allah melepaskan, membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Itu dengan tangannya. Nah, saya tunjuk, banyak ayatnya. Makanya kita nanti harus pilih. Dan menuntun umatnya keluar dari Mesir dengan tangannya juga. Gitu loh. Kenapa? Saya perlu menjelaskan gini. Allah itu roh. Coba, Allah pernah ngomong begini. Jadi gini, saudara jangan bayangkan Yesus itu Bapa. Lah ini yang keliru. Allah itu yang dimaksud Bapa. Tuhan Yesus itu firman-Nya. Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dihampiri. Langit takhtaku, bumi tumpuan kakiku. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Lah, ini minggu lalu saya kan keliru, bukan keliru, buka yang King James Version kan, heavens itu jamak. Di situ kan enggak ya. Ternyata di yang New King James Version. Jadi King James yang direvisi bahasa Inggris yang zaman sekarang. Itu heavens, enggak ada sini ya. Nanti buka sendiri ya. Heavens S. Jadi surga itu terjemahnya di langit ya. Terjemahnya itu heavens. Tapi jamak. Langit-langit gitu. Tingkap-tingkap langit. Jadi tidakkah aku memenuhi langit? Langit itu maaf ya, kalau saudara muslim 7 ya. Nah ini saudara perlu ngerti ya. Kenapa kok orang muslim sekarang tidak pakai Injil Barnabas lagi? Dulu kan seneng pakai Injil Barnabas. Ya, itu kan Yesus bukan, itu ngaco itu Injil Barnabas. Ya, pokoknya ya mirip Al-Qur'an lah. Itu seolah-olah Tuhan Yesus itu bukan Tuhan gitu loh ya. Sekarang nggak dipakai lagi, kenapa? Karena di situ langitnya tingkat 9. Di Injil Barnabas.
Lah kan kalau dipakai, oh ini cocok loh, akhirnya berhenti sendiri, biarin aja saudaraku. Lah itu kan bertentangan dengan Injil yang kita pegang. Loh itu kita harus fair ngomong loh kok seenaknya loh itu Injil yang bener ini kok ini yang bener Barnabas sekarang enggak berani lagi. Paling gampang langitnya. Loh kok beda? Kalau beda nah harus salah satu yang bener. Nah, pilih mana kamu? Enak kita enggak usah bela diri sudah. Padahal kesalahannya banyak Injil Barnabas itu. Banyak banget. Salah lokasi, jadi nyebut itu salah gitu ya. Jadi ada yang harusnya naik, itu turun malah. Itu kan tempatnya di gunung, itu malah karena enggak ngerti, berarti orangnya bukan orang situ gitu loh. Ngawur gitu loh, ya enggak usah khawatir lah. Tingkat 7. Kalau di Alkitab, hanya ada satu ayat ya, Rasul Paulus nyebut. Dia dibawa ke langit atau surga tingkat ke-3. Ya toh. Ya, ada yang menafsirkan langit pertama itu langitnya manusia yang bisa kita jangkau, sky. Langitnya burung-burung. Tingkat kedua space, angkasa luar. Atau itu secara harafiah, kalau secara rohani udara, apa itu disebut kerajaan angkasa, ya roh jahat itu loh. Lah langit tingkat 3 itulah tahtanya Allah, gitu loh ya. Lain kali lah dibahas. Lah doa Anda itu bayangkan, makanya doa ada kan langit menjadi besi, tanah menjadi besi, langit jadi tembaga. Doanya kok, lah karena ada tingkat langit. Makanya kalau Anda berdoa gak tembus-tembus ya. Jaluk jodoh gak tembus-tembus. Mas juga doanya nyangsang di mana ya? Guyon malah watu aja. Ya toh? Doanya kok gak tembus-tembus. Di mana ini? Langit tingkat 1, langit tingkat 2, langit tingkat 3. Maksudnya gini. Langit 1 itu pemikiran kita manusiawi. Itu langitnya manusia. Tuhan bisa enggak ya? Nah, ini enggak percaya sungguh-sungguh. Nah, langit tingkat 2 ada serangan-serangan itu nanti lain kali, wah tambah lebar ke sana, nanti langit tingkat 3 nyampe pada Bapa didengar. Lah saudaraku, Allah itu ngomong gini, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Loh sekarang langit itu loh sampai hari ini tidak bisa dihitung, diukur. Matahari bisa diukur enggak? Ada kok kapan itu matahari, berapa ribu tahun cahaya itu loh. Ya itu aja kira-kira. Berarti maksudnya berapa ribu tahun cahaya, Anda kalau perjalanan ke sana ribuan tahun baru nyampe. Ya, engkau mati belum sampai-sampai. Itu aja matahari ribuan tahun jaraknya itu loh. Saking nggak bisa dihitung dengan kilometer atau meter apapun. Nah. Akhirnya apalagi langit. Dan Allah berkata, tidakkah aku memenuhi? Jadi langit itu batasnya seberapa? Tidak terbatas. Tidak bisa dibatas, tidak bisa diukur. Seperti langit yang tidak terukur. Bumi yang tidak terselidiki. Ayat firman Tuhan bagus loh ngomong. Langit itu tidak terukur. Heavens. Heaven apa heaven? Heavens. Uranos bahasa Yunani. Samayim. Beraninya. Tidak terukur. Bumi tidak terselidiki. Bumi itu kan, saya tanya, bumi itu terbatas enggak? Terbatas kan? Tapi ada tidak keterbatasan, tidak terselidiki. Saudara mau gali apapun bingung, apa aja ada di situ. Saya pernah nangis baca Ayub 28, saudara baca. Itu tentang bumi, lapisan-lapisan bumi. Hikmat itu sampai di situ. Orang menyelidiki, enggak bisa habis-habisnya. Betapa dahsyatnya Tuhan gitu loh. Saya tuh, wah ayat ini kok dahsyat banget ya gitu. Ya, lah itulah Tuhan itu memenuhi langit dan bumi, maksudnya tidak terukur, tidak terselidiki. Lah seperti ini nih, turun itu seperti apa gitu loh, bayangkan saudara. Allah turun tangan, kita angkat tangan, Allah turun tangan gitu. Allah itu loh tidak bisa dibayangkan, tidak bisa didefinisikan, tidak terselami, tidak terselidiki, tidak terukur. Bagaimana turunnya? Makanya Yohanes 1:18 itu kunci, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tapi Kristus itu, anak tunggal Allah, anaknya itu, firman-Nya itu, tangannya yang bekerja itu selama ini. Dalam perjanjian lama itu tangan yang bekerja itu Allah melalui Tuhan Yesus, tangannya ini. Turun itu ya, maksudnya apakah, nah ini saudaraku, penting ini. Saudara jangan berpikir, wah Kristen kok angel, Tritunggal. Maaf. Saudara kalau tanya saudara seberang, tanya aja kesulitan. Saya aja pernah lihat YouTube-nya Gegeran Dewi, enggak cocok. Tanya gini aja, Allah itu di mana? Itu ramai udah. Ada dua kesimpulannya. Yang pertama di surga. Yo, aras surga. Ya toh? Lah berarti di bumi enggak ada. Lah ini masalah kan? Terus di mana-mana? Loh. Jadi masalah, ini ada dua masalah. Yang aras di surga sana berarti di bumi enggak ada lah, celaka, enggak ada Allah ini. Oh malaikat itu pokoknya tafsiran gitu. Terus yang kedua, di mana-mana.
Di kamar kecil mereka enggak boleh. Wah, Allah itu kotor, kamar kecil itu kotor. Apakah Allah di situ juga? Di tempat pelacuran, tempat maksiat, Allah ada enggak? Tapi bagi kita orang Kristen, Allah Maha Hadir, memenuhi langit bumi. Tahu enggak, di tempat pelacuran Allah ada enggak? Ada. Oh, najis kotor. Allah itu kasih. Dia panggil. Oh, ada firman Tuhan, tiap hari dia mengulurkan tangannya. Maaf, saya dulu ya nakal, pernah ke pelacuran. Saya waktu masuk, Kristen pelacuran. Untung enggak ada anak saya, moga-moga enggak lihat ini. Nakal dulu, saudara. Makanya bisa di sini nih, yes, kemurahan Tuhan. Loh kalau bukan Tuhan, tangan Tuhan yang menjamah saya enggak mungkin. Gambar Tuhan Yesus. Waduh, kok Tuhan Yesus Kak Cito. Ya apa saudara? Dan dia Kristen. Waduh, kok kamu kesasar ke sini? Tapi waktu itu belum jadi hamba Tuhan ya. Kalau sudah hamba Tuhan, sharing-sharing, boleh enak nggak masuk ini? Sharing malah bablas anginnya ya. Nggak boleh saya. Kamu pelayanan gitu nggak boleh ya. Kamu yang tua-tua aja ya. Bu Satino apa? Bu Sapa Satiman, Bu yang tua-tua ya wes. Oke, Allah turun. Dan mereka juga ada ayat sepertiga malam. Setiap sepertiga malam apa namanya? Heru itu masih tahu enggak ayat Al-Qur'an? Enggak pernah baca dulu. Kamu Islam masih ada enggak ayat sepertiga malam itu Allah turun menilik kepada ciptaannya ya. Nah, itu coba kalau ditanya, waktu turun itu seperti apa turunnya? Allah itu seperti apa? Waktu turun itu loh kayak apa? Kan Allah kan maha besar. Enggak, saya cuma jelaskan, jangan dipikir Kristen Tritunggal angel. Coba suruh jawab. Waktu Allah dalam sepertiga malam, maksudnya jam berapa itu loh, sepertiga kurang sedikit, mau pagi, turun menilik ciptaannya. Wujudnya itulah apa? Kan Allah Akbar, Allah besar. Loh kan ciptaan itu sama Allah besar mana? Besar Allah kan. Lah kalau turun, masa jadi kecil? Yang luar biasa lagi saya pernah mendengarkan ceramahnya saudara Hindu. Ya, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha besar ya, pokoknya gitu ngomongnya. Tapi Tuhan itu pakai ada patung-patung gitu ya. Saya dengerin ceramahnya, ya apa? Maha besar juga maha kecil. Ya pernah dengerin kamu ya? Sampai definisi apa maha besar, maha kecil. Itu seolah-olah kayak besar juga, kecil juga. Kalau Kristen gampang. Allah itu apa? Tidak terbatas. Memenuhi langit dan bumi. Wes ono ning ndi-ndi. Kok bisa di mana? Oh, penuh sudah. Wong ini ciptaan sama di dalam dia. Lah makanya ketika Allah turun, saudara bayangannya apa caranya Allah? Seperti apa turun itu? Gitu loh. Ya kan? Makanya kenapa tidak ada seorang pun pernah melihat Allah? Tapi anak tunggal Allah itu yang menyatakan Allah turun itu seperti apa? Lah, kalau saudara mau tahu, buka tadi ya, Keluaran 3 ayat 1-nya, ayat 1-nya. Sorry, 3 tadi. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba dari seberang padang gurun, sampailah ke gunung Allah, gunung Sinai, yakni gunung Horeb atau nama lainnya Horeb. Ayo naik Mbak. Ayat 2, berat. Tak mau Lalu, 1, 2, 3, malaikat Tuhan. Bahasa Ibraninya Malach Yahweh. Ya, Tuhannya huruf besar semua. Malach itu malaikat. Kalau melek itu raja. Angelo tuteo, malaikat Tuhan. Saudara kan gini, menampakkan diri kepadanya. Nah, jadi di Alkitab itu ada yang namanya Theophany. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Theophany. Theo itu Theos, Allah. Phani itu Phaneroo. Phaneroo itu menampakkan diri. Yang tidak kelihatan jadi Allah menampakkan diri macam-macam caranya. Sebagai manusia, temu Abraham, makan-makan sama Abraham itu juga. Ini sebagai Malak El Yahweh. Angeleo tuteo, menampakkan diri padanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi bukan berarti Allah itu malaikat, bukan. Kalau Allah menyatakan Phanero jadi manusia, bukan berarti manusia itu Allah. Maksudnya semua malaikat itu bukan Allah. Ini bisa menjadi malaikat, bisa menjadi manusia. Makanya nggak heran bisa turun sebagai Tuhan Yesus. Orang Kristen nggak heran. Orang Yahudi juga nggak heran. Mereka menolak Yesus bukan karena Allah jadi manusianya. Yesusnya ini loh yang ditolak. Kalau saudara Muslim, kok mana mungkin Allah jadi manusia itu loh. Itu makanya repotnya itu di situ. Dan di dalam perjanjian lama, karena mereka nggak terima. Ini
kitab yang asli itu dianggap palsu. Malaikat Tuhan nampakkan diri. Lah ini loh Allah turun sebagai malaikat menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat Musa dan tampaklah semak duri menyala tapi tidak dimakan api. 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana melihat penglihatan yang hebat itu. Kenapa tidak terbawa? Semak duri api tapi kok tidak habis. Nyala terus. Ini apa ini? Itu tadi malaikat, malakah, Yahweh. Itu sedang turun. Terus 4, ketika dilihat Tuhan, Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah, Allah dari mana? Bukan dari langit, tengah-tengah semak duri itu. Yang ngomong siapa? Allah. Allah dalam wujud malaikat. Udah pinter ya, ngerti kan? Jadi Allah bisa mewujudkan diri sebagai malaikat. Dari tengah-tengah semak belukar yang berapi, semak berapi lah gitu ya. Ngomong, Musa, Musa. Ya Musa jawab, ya Allah, ya Allah. Kristen gampang jelaskan. Allah turun, iya. Loh Allah kan akbar, besar. Bisa turun, Yesus. Sebelum jadi manusia sudah turun dalam wujud. Saya pernah khotbah, Yesus itu malaikat perjanjian. Ya toh, yang dijanjikan. Tapi lah salahnya orang Mormon sama Saksi Yehova, Yesus itu malaikat, ini yang celaka. Salah memahami, Yesus bukan malaikat. Allah pernah menampakkan diri jadi malaikat. Allah menampakkan diri jadi manusia, bukan berarti kalau gitu kan Yesus manusia juga bukan. Makanya Allah bukan manusia tapi bisa menjadi manusia, bisa menjadi malaikat. Ini turun. Nah, ini saya belum bicara tangan ini ya. Ya apa waktunya. Terus gak nutut minggu depan ya. Jadi judulnya apa? Allah turun. Allah menyatakan diri melalui Tuhan Yesus. Nah, nanti akan tunjukkan tangan. Ya, oke, sampai sini aja karena jam waktu. Kita akhiri, saya minta singer bisa maju. Jadi ketika Allah menjamah Anda melalui tangannya, melalui Yesus Kristus yang sudah mati. Banyak ayatnya ya, sayang waktu. Yang menjamah hidup kita. Mari kita siapkan hati, saya akan bentar ya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama sebelum kita akhiri ibadah kita naikkan satu pujian terlebih dahulu. Kita nyanyi lagu tadi aja, saudaraku ya. Betapa dalam kasih-Mu Bapa. Melalui Kristus, Kau menjamah kami. Mengenal Engkau melalui Dia. Betapa dalamnya kasih-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya, pengorbanan-Mu yang mulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, menuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa yang mulia, Bapa mulia, seumur hidup.
Mari bangkit berdiri, sekali lagi kita pujikan betapa dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari semuanya, lebih dari pengorbanan-Mu Tuhan, dan melalui anak-Mu Yesus mulia selamat kanku. Dengan darah Yesus Kristus yang tercurah mengampuni kami dari segala dosa. Bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. Kau yang ku sembah, Bapa yang mulia, Bapa mulia. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan hidup dengan darah-Mu. Melalui Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib, nanti saudara juga menyadari betapa baiknya Tuhan itu. Melalui karyanya di dalam Kristus, Dia menyelamatkan kita. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan umat-Mu Tuhan pagi ini dengan karya-Mu yang ajaib melalui Yesus Kristus, perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau yang dahsyat, yang mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, ku mau menyembah-Mu. Haleluya, karena Kau ajaib Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu ajaib di dalam Yesus anak-Mu yang dinyatakan kepada kami. Haleluya. Oh,
puji namamu. Kau yang ajaib, ajaib. Tanganmu perkasa, perbuatanmu ajaib. Oh, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Haleluya. Tiada seperti kau. Tiada seperti Engkau. Oh, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya pikiranku dari pikiranmu, rancanganku dari rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Sekali lagi. Tiada seperti Engkau. Kita punya Allah yang dahsyat, saudaraku. Allah yang perbuatannya ajaib. Dia ajaib, perbuatannya pasti ajaib. Dan Yesus menyatakan keajaiban itu, saudaraku. Waktu Yesus datang, keajaiban Allah dinyatakan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bisu bicara, yang terikat dilepaskan, yang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah engkau yang miskin, di hadapan Allah engkau yang memiliki kerajaan sorga. Haleluya. Yang mati dibangkitkan. Haleluya. Yang kusta tahir. Haleluya. Yang hidup dalam kutuk dibebaskan. Hidup dalam berkat. Yesus menyatakan kebesaran Tuhan. Inilah tangan Allah itu. Yesus, tangan Allah yang perkasa. Oh my Jesus, my Jesus. Yesus yang menyatakan Allah. Dia yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Allah yang tak terdefinisi itu. Allah yang tak terjangkau, tak terukur, tak terselidiki itu. Yesus yang menyatakannya. Terima kasih. Melekat pada Yesus. Iman kepada Yesus sungguh-sungguh. Jadikan dia. Oh haleluya.
dasar pengharapan imanmu. Terima kasih Bapa Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur. Kau ajaib. Kami percaya keajaiban itu masih ada sampai hari ini. Masih terjadi sampai Yesus, karena Yesus hidup. Yesus hidup sampai hari ini. Ada, hidup. Kuburannya kosong. Enggak ada. Mayat bangkai enggak ada. Karena dia naik ke sorga. Haleluya. Sebab Yesus hidup. Pada hari esok. Sebab Yesus hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Karena ku tahu. Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sekali lagi saudaraku. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok. Jangan takut, jangan khawatir. Kau punya masa depan. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Karena dia yang pegang. Dia ada di masa depanmu. Hari hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti. Sebab Yesus hidup. Yesus jadi berarti. Sebab Yesus hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti. Sebab Yesus hidup. Haleluya. Yesus hidup. Dan dia hidup di dalammu, saudaraku. Dia hidup di dalammu. Oleh imanmu Kristus diam di hati. Dan keajaiban-keajaiban Allah ada dalam hidupmu. Minggu depan saya akan lanjutkan keajaiban Allah melalui Yesus di Mesir, membebaskan perbudakan dari Mesir. Umat Tuhan dibebaskan. Itu gambaran hidup kita semua. Terpujilah namamu Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, pulang dari tempat ini penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Karena keajaiban Allah melalui perbuatan tangannya dalam Yesus Kristus nyata dalam hidupmu. Ada dalam hidupmu karena kau percaya kepada dia. Mujizat itu pasti terjadi. Diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Sebab dia